Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut teman-teman sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang pengendalian hama terpadu. Nah, pengendalian hama terpadu ini merupakan suatu pengendalian dengan menggunakan berbagai macam cara pengendalian. Ya. Lain halnya dengan pengendalian hama yang sering kita lakukan, yaitu hanya menerapkan pengendalian secara kimia. Yaitu jadi apabila sudah ada serangan hama pada tanaman kita, maka kita langsung menggunakan bahan kimia untuk mengatasi hama yang kita hadapi. Dan terkadang petani juga biasanya menggunakan dosis yang melebihi yang ditetapkan oleh produser dari obat kimia tersebut. Nah, biasanya menggunakan pengendalian secara kimia secara langsung bisa mengakibatkan namanya letupan hama. Ya, dia bisa menimbulkan letupan hama. Artinya di mana hama itu akan semakin kuat, akan semakin tahan terhadap penyemprotan kimia selanjutnya. Ya, karena biasanya petani kalau ingin membasmi hama itu biasanya misalnya kita ambil contoh dosis yang ditetapkan misalnya cuma 10 cc per tangki, tetapi biasanya petani ada yang menggunakan sampai 30 cc. Artinya dia melebihi dosis. Nah, kasus seperti inilah yang bisa menyebabkan terjadinya kekebalan pada generasi hama selanjutnya. Sehingga apabila sudah terjadi kekebalan, maka hama itu tidak akan bisa lagi mati apabila kita menggunakan dosis yang sama pada tahun berikutnya. Ini yang harus kita waspadai. Ya, di sini perlunya ada memberikan penjelasan kepada petani bahwa menggunakan pestisida kimia harus digunakan secara bijak. Jangan langsung menggunakan apabila hama-hama yang menyerang kita punya tanaman masih berada dalam batas ambang ekonomi. Batas ambang ekonomi maksudnya apabila tidak dikhawatirkan bahwa dengan adanya serangan hama yang kena penyakit, hama yang kena pada tanaman kita, hama itu tidak akan mengurangi sampai 10% dari tanaman kita. Jadi bagaimana yang dimaksud dengan pengendalian secara PHT, pengendalian hama secara terpadu, yaitu memadukan berbagai macam sistem pengendalian. Ada namanya pengendalian secara fisik. Itu mengendalikan secara fisik. Jadi ketika ada hama, kita membunuh hama itu secara langsung, misalnya memijat atau memukul dan lain-lain sebagainya. Ini apabila hama masih sedikit. Nah, kemudian kita bisa menggunakan secara kultur teknis. Itu misalnya orang tua kita dulu itu menggunakan alat khusus untuk membasmi walang sangit. Jadi dia setiap sore dia mengambil walang sangit itu dengan menggunakan alat-alat tertentu seperti jala atau pukat itu diambil pada tanaman setiap pagi dan sore. Nah, ini namanya kultur teknis itu atau secara fisik.
Nah, ini sebenarnya lebih aman. Ya, artinya dia bisa membunuh hama tetapi tanpa memberikan bahan kimia. Nah, kemudian cara lain yaitu dengan cara biologi. Jadi ketika kita menggunakan pestisida secara berlebihan, maka musuh alami juga akan mati. Ini contohnya, kumbang, ada semacam serangga yang namanya kumbang, itu biasa kita kenal dengan kumbang tentara. Nah, kumbang tentara ini itu bisa membasmi kutu-kutuan pada tanaman, misalnya pada jagung. Nah, ini contoh lain, misalnya ular bisa mengendalikan tikus, burung elang bisa mengendalikan tikus, atau burung hantu bisa mengendalikan tikus. Itu namanya cara biologis. Ya, ini yang harus kita perhatikan saudara-saudara sekalian. Jadi kita menggunakan berbagai macam cara untuk mengendalikan hama. Salah satu dengan menggunakan pestisida organik atau pestisida nabati. Nah, itu dan banyak sekali bisa kita gunakan, misalnya daun belimbing, belimbing wulu, kemudian ada dan masih banyak lain, kemudian cabai, kemudian daun serai, kemudian dan lain-lain sebagainya, masih banyak sekali yang bisa kita gunakan sebelum menggunakan bahan kimia tersebut. Jadi dapat saya simpulkan, dan tidak mungkin saya jelaskan pada kesempatan ini, saya belum sempat menjelaskan semua. Tapi minimal sudah ada gambaran kepada teman-teman sekalian bahwa pengendalian hama terpadu yaitu mengendalikan hama dan penyakit tanaman dengan menggunakan berbagai macam cara. Nah, penggunaan pestisida kimia itu digunakan apabila sudah memang memungkinkan untuk menggunakan pestisida. Ya, demikian teman-teman. Semoga pada pertemuan yang akan datang kita bisa menjelaskan lagi lebih lanjut. Ya, dan jangan lupa subscribe supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi, mendapat ilmu terbaru dari kami. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.